Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita kembali lagi di Islam itu Indah, tetap dengan tema kita jodoh kita sampai di sini saja. Aduh, nah jodoh kalau yang sampai di sini aja tuh biasanya banyak hal ya. Nah izin Ustadz, mau nanya nih Ustadz. Kalau jodoh kita sampai di sini saja tapi diambil orang. Nah kita tuh harus gimana? Kan kadang-kadang kan ada yang namanya katanya pelakor. Apa? Wah, Jadi pilihannya cuma dua. apa tuh? Kalau bukan diambil Allah, diambil orang. Nah itu dia. Itu gimana tuh kita tuh harus berusaha untuk ikhtiar memperjuangkan. Atau kita lepasin aja, ikhlasin aja. Terus kalau harus diperjuangin sejauh apa izin Ustadz? Baik, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman Selin, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh diambil orang lain, apakah harus diperjuangkan atau sudah dilepaskan saja? Maka itu opsional, pilihan. Kenapa? Yakin dulu yang nomor satu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Nomor satu harus diyakini kuasa Allah. Allah yang menggenggam semuanya. Apa yang dijodohkan untukmu takkan pernah jadi milik orang lain. Tapi apa yang tak berjodoh denganmu takkan pernah jadi milikmu bagaimanapun usahamu. Bagaimanapun usaha orang lain merebutnya. Kalau dia memang jodohmu akan kembali kepadamu. Tapi bagaimanapun engkau mengusahakannya pelet A, B, C, D sampai Z peletnya. Kalau tidak dijodohkan sama Allah tak berjodoh juga. Subhanallah. Maka yang pertama keyakinan bahwa jodoh sudah diatur sama Allah. Nah sekarang ikhtiarinya, ikhtiar manusianya. Oh tapi Ustadz saya mau mengusahakan. Ada orang lain yang mengganggu rumah tangga saya. Saya mau memperjuangkan. Maka silahkan perjuangkan dengan cara-cara sesuai dengan syariat. Tapi kalau mau dilepaskan, lepaskan juga sesuai dengan syariat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama tuh. Kalau memang tetap kau perjuangkan itu membuatmu semakin dekat kepada Allah, perjuangkan. Tapi kalau dengan melepaskannya justru membuatmu dekat dengan Allah, maka lepaskan. Maka subhanallah, kebaikan dalam berumah tangga itu sangat banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, seandainya sisa umur saya sisa 10 hari dan saya tidak punya ibadah yang lain, maka ibadah yang ingin saya lakukan adalah menikah. Saking banyaknya pahala dalam pernikahan. Artinya memang mempertahankan pernikahan itu adalah suatu yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah. Tapi kita tidak menutup mata, ada di luar sana kasus-kasus yang memang sudah darurat sekali. Contoh, suaminya mungkin sudah berzina dengan orang lain atau istrinya berzina dengan orang lain. Harga diri, maka saya mau melepaskan. Tak mau lagi aku bekas orang lain, tak mau lagi aku dengan pengkhianat, tak mau lagi aku dengan orang yang mengkhianatiku, tak mau aku dengan orang yang mengkhianati mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung yang dia berjanji di depan ayahku, dia salami tangan ayahku dengan mengatakan, saya terima nikahnya si fulana anakmu, lalu dia mengkhianati ayahku, dia mengkhianati ibuku, mengkhianatiku, aku tak mau lagi dengannya. Maka silahkan dilepas tapi sesuai dengan syariat. Kalau mau dipertahankan, pandang dia, oh subhanallah dia tak luput dari dosa dan kesalahan, saya pun dengan demikian. Tapi kalau bisa ridho, silahkan ridho. Jadi semua bermuara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dilepaskan mendekatkan diri kepada Allah, silahkan dilepas. Kalau dipertahankan mendekatkan diri kepada Allah, silahkan dipertahankan. Intinya niat pernikahan adalah ibadah. Tak ada jodoh yang bisa direbut sama orang lain karena jodoh itu urusan Allah. Masya Allah, jadi memang kita nggak bisa memaksakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita ya. Kita manusia ikhtiar saja. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Lanjut aja kalau gitu ibu-ibu, kita akan nanya langsung ke Habib dan juga Ustadz, mau? Mau? Lana. Kita masuk di segmen? Kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Selin semangat banget hari ini. Semangat banget Ustadz. Izin Ibu, silakan maju Ibu. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Erda dari Majelis Taklim Al-Jihad Perumahan Margahayu Jaya, Bekasi Timur. Dekat rumah saya itu. Saya mau bertanya, saya mau cerita Pak Ustadz. Cerita aja. Mohon maaf. Saya sudah sering sakit-sakitan beberapa tahun ini. Saya mempunyai anak 3, laki-laki. Anak 1 dan bertambah ketiga saya sudah menikah. Tapi mereka sampai saya masuk ruang ICU pun mereka tidak ada yang datang nemuin saya. Anak saya kedua studi yang tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaannya. Dia yang belum menikah. Anak kedua itu yang sangat peduli sama saya. Tapi sampai detik ini saya masih selalu berdoa agar anak saya yang pertama dan ketiga dibukakan hatinya. Mengingat orang tuanya. Saya kadang rindu dengan mereka, Pak Ustadz. Saya tidak bisa apa-apa. Saya mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut berempati ya sama yang dimerasakan oleh ibu. Tapi mungkin yang dirasakan ibu bukan hanya ibu. Banyak ibu-ibu nun jauh di sana tuh yang lagi terbaring di rumah sakit atau lagi sakit di rumah. Yang menunggu anak-anaknya untuk datang menghiburnya, mendampinginya. Dia tidak datang. Kayak gini. Bagaimanapun perlakuan anak ibu, ibu tetap baik sangka. Jangan sampai ibu membenci anak. Jangan sampai ibu mendoakan yang buruk terhadap anak. Kepada orang lain aja, kata Nabi kita harus memberi 1001 alasan untuk memaklumi orang itu supaya kita yang mengerti sama mereka. Mungkin anakku lagi sibuk, mungkin lagi masalah, mungkin dia datang pada saat saya tidur, mungkin dia berusaha untuk datang tapi tidak sempat. Begitu aja, begitu aja. Satu yang saya minta sama ibu, jangan pernah membenci anak ibu. Jangan. Tidak pernah. Ibu tetap mendoakan. Ingat, doanya orang yang sakit itu diijabah oleh Allah. Dari situlah ibu berkata, ya Allah luaskan rezeki anakku. Perbanyak rezekinya agar dia bisa mendampingiku. Amin. Amin. Perbanyak istighfar. Insya Allah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ridallah fi ridha walidain wa bagdullah wa bagdu walidain wa sakhtullah wa sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak pada bencinya orang tua. Wajib bagi orang tua untuk menyayangi anaknya, memuliakan anaknya, berkata-kata yang baik terhadap anaknya, dan anak wajib berbakti, berbuat baik terhadap orang tuanya. Kalau orang tuanya sakit, anak gak datang, kelewatan anak. Anak gak mau nemuin orang tuanya, super kelewatan. Bagaimana baktimu terhadap orang tuamu? Kamu sering mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu mengatakan bahwasanya ampunilah dosa orang tua saya. Sebagaimana dia merawat saya, mengasuh saya, mendidik saya. Tapi kamu gak mau datang. Gimana mau Allah ampunin dosa kamu, dosa orang tuamu? Oleh karena itu datengin. Muliakan dia, hormati dia dengan engkau menjenguknya. Dan yang kedua, ibu harus hati-hati berbicara terhadap anaknya. Boleh jadi di luar sana ada anak yang sakit hati sama ibunya. Ada anak yang kecewa sama ibunya. Mungkin nyumpahin, mungkin kata-katanya kasar. Akhirnya udahlah saya udah disumpahin juga. Udahlah saya udah diginin juga, biar Allah aja lah. Nah ada yang seperti itu, akhirnya gak mau ketemu lagi sama ibunya. Oleh karena itu kasihanilah ibu terhadap anaknya dan anak terhadap ibunya. Berbuat baiklah terhadap keduanya. Kalau dua-duanya sudah baik tapi tetap kalian gak datang, berarti kalian yang salah. Oleh karena itu, saling memaafkan karena Allah, saling menyayangi karena Allah, muliakan ibumu karena Allah sehingga Allah ridho kepadamu. Jangan sampai engkau seperti Alqamah. Bu, coba sapa anaknya ibu, tuh di kamera. Nah, Eja, adek, ini mama rindu sama kalian semua. Mama rindu untuk ditengokin. Semoga kalian sehat-sehat semua. sukses ya nak. Sukses selalu. Doa mama tidak akan putus untuk kalian. Ya, yang jelas buat ibu, bisa jadi anak-anak ibu sementara doain ibu ya. Ya, makasih.
kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu, silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Ini cukup sedih banget ya. Memang biasanya itu terjadi ya di dalam rumah, bukan hanya suami ke istri tapi juga orang tua ke anaknya. Nah mungkin ada yang mau curhat lagi Ibu, silakan maju ke depan Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nuni Suryati dari Perumahan Margahayu, Bekasi Timur, Masjid Al Jihad. Saya sebetulnya kangen sama anak. Kangen juga sama anak. Saya hidup sendiri jauh antara Bekasi dan Sentul. Saya ingin anak saya itu bisa menunjukkan bahwa memuliakan ibunya supaya rezeki dia lancar. Iya. Karena selama ini saya ngerasa rezeki anak saya kok nggak lancar. Terus jadi saya bagaimana ya? Saya udah doa sama Allah supaya dilancarkan rezekinya. Tapi mengekspresikan anak saya kan nggak bisa mengekspresikan bahwa dia sebetulnya sayang sama ibunya. Bagaimana supaya dia bisa? Bagaimana supaya dia bisa terbuka dan menunjukkan sayangnya saya kepada mau menunjukkan sayangnya. Terima kasih. Ya izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah ibunya. Ibu ngomong sendiri, ibu jawab juga sendiri. Tadi udah dijawab sama ibu. Kalau misalkan seandainya anak itu baik sama saya, berbuka hatinya atau terbuka hatinya, Allah lapangkan rezekinya. Tadi udah dijawab sama ibu sendiri. Tapi maknanya gini, kita ingat sebagaimana Imam Bukhari kecil itu didoain sama ibunya. Dulu ibunya doanya itu gak khusyuk, hatinya masih ragu. Tapi ketika hatinya yakin, doa ibu ternyata sama seperti doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, berarti doa Nabi dikabulin sama Allah. Ketika ibu dimanapun berada, penonton di rumah sebagai seorang ibu, kalau ibu angkat tangan, mendoakan anaknya dengan yakin, seyakin-yakinnya sampai ada getaran, sampai merinding karena menyebut nama Allah, maka itu tandanya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak harus tahu diri, kalau rezekinya mau lancar, rezekinya mau berkah, sedikit ataupun banyaknya kasih duit kepada orang tuamu. Atau bawalah apapun yang engkau bisa bawa atau kamu bisa beli, kasih kepada orang tuamu. Atau sekurang-kurangnya engkau telepon setiap harinya, 2 hari sekalinya atau setiap minggunya untuk bercengkrama dengan orang tuamu. Sehingga mendatangkan satu yang namanya cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Yakni apa maknanya? Maknanya adalah bakti seorang anak terhadap orang tuanya dengan bentuk telepon, datangin, silaturahmi, atau bahkan dia punya rezeki, dia transfer. Ini bentuknya. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah penonton di rumah dan ibu di sini mendapatkan ridhonya Allah. Allah kuatkan iman Islam takwanya dan hubungannya erat terhadap anaknya dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lanjut Ustaz Syam. Ibu kalau nggak salah tadi ibu bilang saya tahu anak saya sayang sama saya. Ya Bu ya? Ibu anak ibu sayang sama ibu tapi pakai mau. Tapi tidak bisa mengekspresikan. Ah sekarang saya mau nanya. Ibu mau diekspresikan bagaimana sayang? Yang saya nggak tahu. Ibu juga nggak tahu mau diapain. Ibu mau diapain sama anak? Mau kira-kira? digendong sama anaknya. Mau digendong kah? Mau diapain kah? Jadi telepon ditanyain. Mau diajak pergi belanja. Mau diajak umroh. Masya Allah. Ibu mau diapain kira-kira Bu? Coba. Di telepon ditanyain. Di telepon. Ya, Mama. Diperhatiin. Jadi maunya ditanya. dia jarang nelpon Bu. Jarang nelpon. Nah gini, semua orang itu beda-beda love language-nya, bahasa cintanya. Sekarang alhamdulillah ibu sadar anak saya sayang sama saya, tapi mungkin beda bahasa cintanya. Ada orang romantis di telepon, saya mamaku paling benci di telepon. Setiap saya nelpon, sudah dulu ya, mama lagi pengajian, sudah dulu ya. Loh ini orang tua tidak suka ditelepon, ada yang tidak suka ditelepon Bu. Ada orang sukanya dikasih hadiah, ada orang sukanya berjumpa, ada orang sukanya kalau dimakan masakannya. Beda-beda manusia itu. Jadi ibu kalau punya kepengen sampaikan ke anak. Karena anak ibu bukan malaikat yang bisa tahu isi hati ibu. Malaikat saja tidak tahu, hanya Allah yang tahu isi hati ibu. Ibu harus sampaikan kepada, nak saya pengen ditelepon. Telepon mama setiap hari jam 5 sore sampai setengah 6 ya. Nah, itu boleh. Sampaikan kan dia enggak tahu isi hati ibu. Masya Allah. Tapi mama jangan ditelepon setiap jam Jadi? 5 pagi sampai jam 6:30. Itu beda Nanti nonton Islam. Islam itu. Oh betul sekali. Izin Ustadz Maulana. Habib sudah bahas dari sisi anak. Ustaz Sam sudah bahas dari sisi orang tua. Kalau saya dari sisi-sisi.
Kedua sisi. Sisi apa tuh? Doa. Mintanya sama Allah. Doa minta sama Allah. Kekuatan doa ibu itu luar biasa. Doakan, ya Allah, datangkan anakku bersama menantuku, bersama anak-anaknya, bersama uangnya. Amin. Bersama transferannya, bersama hadiahnya. Aku mau jalan-jalan. Di mana jalan-jalan? Di depan rumah. Masya Allah. Jadi enggak usah mahal. Aku mau deh janjian sama anak. Kapan liburnya nak? Gitu telepon. Kapan janjian? Kita jalan-jalan yuk. Di mana mah? Di depan rumah. Enggak apa-apa. Ketawa itu anaknya. Ya, ayo siapa? Nak. Ayo diajak. Nah, kita bikin acara. Mau apa? besok ya. Ibu mau apa? Mau ngomong apa ke anaknya? Silakan. Ya. Nak. Mas, Ya. Mas. Mama kangen. Datang. Datang tengok Mama. Kalau kamu main ke rumah Mama, Ya. bahagia sekali. Itu aja. Ya Masya Allah. Masya Aku Allah. suka main game. Main game sama anak. Enggak dong. Padahal dekat lo Sentul sama Bekasi Timur Sentul. Iya. Itu 1 kali naik mobil. Nah. 3. Ya kalau gitu disempetin nanti waktunya insya Allah bisa datang ke Bali ya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga untuk semua penonton, terima kasih para guru kita, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dunia itu tempatnya ujian dan kita harus ikhlas, ikhtiar terus untuk berusaha, bertahan dan ikhlas ya ridho sama takdir Allah. Masya Allah. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Islam Itu Indah. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.